ini. Dan buat teman-teman tahu juga ini semuanya bahwa chef di depan kita ini kakak beradik loh. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di sana kan kadang-kadang kakak beradik suka ada yang bertengkar ya bang. Iya, nggak cocok. Nggak cocok ya. Nggak mau nongkrong bareng. Nggak mau nongkrong bareng. Nggak sefrekuensi. Harus sering komunikasi, ya saling melengkapi. Di saat dia punya ide, oh ternyata menurut saya agak kurang, ya coba kita rubah lagi. Dan itu pun nggak cukup 1, 2, 3 kali. Kita bisa kalah atau gagalnya 10 kali untuk mencari formula. Jadi nyari formula berdua aja nih? Iya, kita collab aja. Oke. Oke, halo sekali Lampung Ge, balik lagi sama podcast Dengar Cerita. Nah, pada segmen kali ini kita udah bareng sama chef yang kece-kece banget nih. Ada Chef Ari dan juga Chef Valen. Oke, halo semuanya. Nah, sekarang kita lagi ada di Valeska Artisan ya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih secara mendalam ya Bang ya. Betul. Terkait bagaimana sih awalnya dari pendirian si Valeska Artisan ini. Dan buat teman-teman tahu juga ini semuanya bahwa chef di depan kita ini kakak beradik loh. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton di sana kan kadang-kadang kakak beradik suka ada yang bertengkar ya Bang. Iya, nggak cocok. Nggak cocok ya. Nggak mau nongkrong bareng. Nggak mau nongkrong bareng. Nggak sefrekuensi. Betul. Ya kan? Sedangkan di depan kita ini udah ada contoh nih bahwa kakak beradik yang bisa bikin bisnis bareng bahkan ya Bang ya. Kita bisa buktikan bahwa kita bisa satu profesi, bekerja bareng, kolaborasi itu keren banget. Oke. Kadang hobi juga kita sama. Hobi juga sama Bang? Sama. Hobinya apa emang? Ya bermusik, mancing. Bermusik, suka mancing juga? Suka mancing motor juga. klasik. Tiap hari apa Bang kalau misalkan mancing? Ya, kalau lagi libur ya. Emang ada liburnya di Betul, mana? jadi kita refresh aja sih. Oke. Suka mancing, Motor klasik, Motor klasik. Vesparia. bervesparia. Di bidang seni juga Bang. Tadi kalau nggak salah pernah ngobrol sama Bang Ari juga nih. Iya. Sama Chef Ari, sorry. Sama Chef Ari juga pernah ngobrol, katanya beliau ini memang mendalami bidang seni banget nih tadinya. Iya. Dua-duanya ini apa sama-sama nyeni banget juga orangnya? Sama gitu ya. Ya, Sama ya? sama sih ya. Sama. Sama ya? Sama. Oke, sekarang kita langsung aja di Bang. Iya. Ke cerita awal dari Valeska Artisan ini nih Chef. Iya. Kira-kira dari tahun berapa ya kan, sama kenapa nih Valeska Artisan ini bisa sampai terrealisasi gitu kan berdua? Sebenarnya kita buka bakery, beberapa bakery sudah pernah kita ikutin alurnya. Kita bekerja, kita mencoba inovasi, khusus di Lampung ini menurut saya ya roti banyak ya, dan perkembangannya sangat cepat. Dan untuk Valeska sendiri khususnya ingin menyajikan apa sih nih yang belum ada. Yang belum ada ya? Ya, mungkin untuk yang kita buat di Valeska sendiri sudah ada, tapi variannya yang harus kita kembangkan lagi dengan perpaduan rasa, dengan inovasi-inovasi dari bentuk, dimensinya, rasa, sampai ke marketnya. Itu yang kita mau sajikan yang berbeda dari yang sudah pernah ada sih. Gitu. Jadi Valeska ini menjadi warna. Kenapa kita bilang Valeska Artisan? Bicara art ya itu seninya kita di bidang kuliner atau khususnya di roti. Jadi roti ini juga perlu seni ya Pak? Perlu seni. Ya? Kita seperti bermain di bentuk. Nah, itu kan salah satu seni juga ya. Bisa kita sanggul, bisa kita kepang, bisa dengan idenya kita apa yang ada di pikiran ya kita keluarkan dengan bentuk roti yang unik. Nah, kalau dari namanya sendiri nih Valeska Artisan, gimana nih awalnya itu dari mana sih? Kolaps ya kan saya biasa dipanggil Valens gitu kan ya. Banyak lah yang mengenal saya di dunia F&B itu ya saya Valen, Pak Valen gitu ya. Jadi kita ya coba compare aja dengan nama Ari juga gitu. Salah satunya itu. Kita ambil lah ke ala-ala Eropa lah. Jadi kan Valeska Artisan, culinary patisserie. Gitu. Berarti emang awalnya dari nama chef sendiri ya? Chef Valen. Ya, Valen aja sih. Bukan Valenska ya. Bukan Valenska. Bukan Valenska. Dia Valenska bukan. Oke, ini kalau di depan kita nih udah ada beberapa roti ya, sama kalau dilihat sih didominasi sama ada kosongnya di sini banyak banget ya. Iya, croissant. Kita memang coba yang umumnya croissant di sini sebagai pelengkap. Yes, betul. Banyak rotinya daripada croissant, tapi kita balik.
Oke. Croissantnya coba kita banyakin, rotinya kita lengkap. Jadi dibalik gitu kan Kita chef? balik. Kita balik. Jadi croissantnya mau kita banyakin. Biar unik ya. Iya. Ini selling pointnya malah di situ ya. Iya, jadi artnya ini kira-kira croissant ini lebih rasanya itu dengan apa? Kalau roti kan mungkin sudah banyak ya yang kita temuin, bisa disinkronkan dengan kacang hijau, mungkin dengan kacang-kacangan, coklat, keju. Nah di croissant sendiri nih tantangan buat saya ya sebagai pencetus formulanya, kira-kira croissant ini cocoknya dengan apa? Tapi emang bisa dimacam-macamin bang. Bisa. Bisa. Croissant itu bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kalau yang di depan kita ini ada apa aja nih, chef? Kita yang sudah kita rilis untuk penjual, Yes. kita ada croissant plain, Oke. Yang ini ada plain. ya, Yang ada plain ya. salted egg, Salted ya, egg. itu murni dari Ini telur asin. telur asin, Telur asin. Ya. Salted egg telur asin ya. Betul. Bahasa kayak gitu ya. terus ada almond, Oke. ya, umum ya, terus ada cheese-nya kita padukan dengan cheese Italiano, Jadi Savory ya, yang Savory. lebih ke asin-asin itu. ya, ya. mungkin Savory ya. ricisnya ada. Oke. Ya, keju ricisnya. Terus ada custard vanilla dipadukan dengan coko dan susu. Mhm. Terus ada ikan tuna yang kita masak. Jadi bukan hanya roti aja, croissant pun bisa di collab dengan rasa-rasa yang unik, yang enak Iya. gitu. Bisa ya. Bisa. Ada juga pap rendangnya. Rendang. Rendang. Pakai rendang. Rendang. Isinya rendang. Bisa ya? Bisa. Terus ada pap Nggak kari. kepikiran tuh. Iya. Ada pap Bukan kari. hanya mau makan aja kan ada rendangnya. Iya. Pastry pun ada rendang. Biasanya cuma ada ini nasi padang aja. Nasi padang aja. Ya, bicara rendang coba kita kolaborasikan dengan pap ya. Ada kari ya. Next time-nya juga kita lagi project sourdough karena banyak request-nya juga ya. Itu Banyak salah request satu ya. produk Request yang kita mau sourdough. angkat. Itu Oke. sourdough ya, Iya. roti sehat. Demandnya di Lampung udah lumayan tinggi tuh. Ya, Ah, betul. banyak Perminatnya request. sih dari 1 bulan lebih kita opening, requestnya sourdough memang udah banyak. Makanya kadang ada ya teman-teman kita yang di Jakarta, wah lu di daerah gitu, maksudnya di Bandar Lampung ini mau naikin item sourdough, apa ada peminatnya? Iya. Coba kita bilang gitu, kalau kita nggak perkenalkan, mereka nggak tahu. Kecuali kan orang yang sering ke Jakarta atau keluar itu yang tahu ya. Jadi ya Pak saya ini ingin memperkenalkan produk-produk yang beda dari yang lain. Iya, kayak nggak biasa ya. Karena Nggak kan, biasa. sekarang kan orang lebih identik cari roti sehat yang kadar gulanya Betul. rendah, fatnya Iya. rendah gitu loh. Terus, Itu yang kita mau develop. Tantangan juga sih ada yang request gluten free. Ada yang request. Ada Wah. gluten free. Itu jadi tantangan kita kita pakai juga almond itu. bubuk itu kita jadikan satu olahan menjadi roti. Karena memang zaman sekarang juga kan edukasi mengenai tentang makanan sehat dan segala Betul. macamnya itu udah Iya. ini banget ya Iya. masyarakat. Tinggi-tingginya lah masyarakat lebih ke arah situ ya. Mhm. Yang manisnya kurang, ibaratnya yang benar-benar pure gandum gitu. Oke. Itu yang kita mau tampilkan. Nah ini kan kakak beradik nih, itu sama-sama chef nih ya, Iya. backgroundnya, betul kan? Iya. Apa sih kira-kira yang bikin kalian ini bisa biar bisa menginspirasi teman-teman semua ya? Apakah emang dari awalnya juga emang apa ya namanya di dunia kuliner itu emang passion banget gitu? Atau Iya. sebelumnya enggak tapi jadi passion gitu? Iya. Gimana sih ceritanya? Ya sebenarnya sih tidak ada arahnya ya. Nggak ada arahnya. Iya, ngikutin alur hidup aja gitu. Ternyata Panjang sih profesi cerita kalau mau cerita sejarah Iya. kita di FNB. Mm-mm. Saya sendiri kan dari 2001 ya. Dari 2001? 2001 udah kita nggak langsung bisa buat formula. Saya dari bawah, dari bener-bener loyang, Iya. helper, mecahin telur sampai berbutir-butir lah ya. Nah, naik level ya kita berdua ini ya kebetulan lebih suka yang nantang nih. Oke. Nah, bukan berarti kita udah cukup ilmu, tapi nggak kita belajar terus. Iya. Gitu loh. Setelah kita bisa bikin roti, gimana sih caranya managerial skill? Gitu. Iya. Gimana sih caranya merekrut, membentuk tim yang solid ya? Iya. Karena bisnis itu kan bukan seorang individu gitu yang menjalankan, Iya, tapi betul, nggak bisa. tim yang lengkap. Iya. Benar nggak? Jadi kita ini ya so far teman-teman yang di Jakarta atau teman-teman lama ini kita terus sharing gitu, gimana membentuk tim yang benar-benar solid gitu. Karena biar gimana pun bisnis itu kan dari marketingnya, produknya semua harus naik. Iya, betul. dan beruntungnya kita ya bisa sampai saat ini semua otodidak. Autodidak semua ya? Tidak ada ya mungkin sekolahnya
Tapi keberuntungan kita bisa ketemu chef-chef yang hebat. Belajarnya di situ ya. Belajarnya di Iya, situ. kita dulu tuh di Jakarta tuh Baik langsung dari sama chefnya Indonesia, dari luar, kita banyak belajar. Jadi bisa juga dong kesempatan buat teman-teman semua yang nonton ya. Bisa. Oh, sebetulnya ya. bisa banget. Yang penting tuh ada kemauan ya, Kemauan. dan kegigihan ya. Betul. Betul. Pengalaman kita di dulu itu ya, waktu kita masih di perusahaan besar itu langsung sama chef Taiwan ya. Itu ada Mr. David ya, chefnya itu. Kalau di Taiwan atau di Korea itu chef itu dia itu level dengan dokter. Kalau chef itu Iya, kalau dokter ya. kata Mr. itu. Karena apa? Oke, Dia oke. itu yang menyehatkan tubuh manusia. Oh iya betul. Dia bilang Iya, gitu, kayak saya bilang, oh benar Mister seperti itu. Iya, kalau di luar tuh chef itu benar dihargai, seperti layaknya dokter. Gitu. Makanya ya kita belajar dari orang luar. Kalau orang luar tuh ya, kalau kerja tuh tak bisa yang pelan-pelan harus di sini. Ya sering lah dijihir ya dia. Sama Mister Ya, ya. waktu sama Mister sih memang betul-betul ketat ya, karena di dunia kuliner ini kita harus benar-benar jaga kualitas, kedisiplinan kerja. Bahkan Iya. masa-masa saya belajar pernah masuk jam 3:30 pagi. 3:30 pagi. Iya, jadi setiap hari jam 2 pagi saya sudah mandi, berangkat kerja 3:30 pagi harus sudah absen. Terus 3:30 ngapain itu biasanya kalau Kita pagi-pagi mulai dari awal-awal absen itu? itu ya mulai dari prepare, ngaduk, mixing, tabling, terus open sampai akhirnya finishing, sampai akhirnya kita buka toko. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Jadi memang disiplin ya. Disiplinnya harus Disiplin sekali ya. Kitchen itu ya. Kita jaga kualitas, terutama rasa ya, SOP-nya harus benar-benar kita jaga, jangan sampai hari ini rasanya enak, besok tidak. Itu yang tidak boleh. Jadi Nggak boleh ya. seperti semi militer lah. Disiplin kitchen banget ya di kitchen itu. Ya kurang lebihnya sih, saya sama adik saya harus sering komunikasi, Ya. ya saling melengkapi. Di saat dia punya ide, oh ternyata menurut saya agak kurang, ya coba kita rubah lagi. Dan itu pun nggak cukup 1, 2, 3 kali, kita bisa kalah atau gagalnya 10 kali untuk mencari formula. Jadi nyari formula berdua aja nih. Iya. Iya, kita collab aja. Oke, semuanya ya. Iya. Chef, wih mantap. Emang kakak berarti powerful berarti ini ya. Iya. Nah, kalau kira-kira nih ke depan ya, di Valeska ini sendiri ada inovasi apa nih bakal? Terus ya gitu ya. Ya Rencana yang terdekat gitu, Chef. selain yang booming, Apa tuh yang booming? Ya booming baik di luar negeri atau dengan ide kita sendiri yang Oke. suatu waktu bisa kita buat dengan cara kita. Ya kedepannya sih ya kita tetap ingin menyajikan sesuatu yang berbeda sih dari Valeska ini untuk terutama untuk semua masyarakat Lampung. Kita bisa menyajikan yang berbeda. Itu aja. Tapi trial terus-terusan ya berarti? Trial Emang nggak boleh putus. nggak boleh putus ya? Harus trial terus. Harus terus-terusan. Iya, walaupun kita gagal 10 kali. Kalau sekarang lagi nyoba dibikin apa nih? Di Untuk kosongnya? saat ini saya lagi sudah buat liquid starter ya. Liquid starter. Saya buat ragi alami dari Oke. Buah, gitu. sari buah yang kita inapkan. Nanti beberapa hari kita ambil sari dari airnya, kita campur dengan tepung dengan hitungan 12 jam. Nanti kita kasih makan lagi, hitung 12 jam. Dikasih tambah makan lagi. Iya. Iya. Makanan dikasih makan. Iya, Karena sampai kan- akhirnya kita mendapatkan sournya atau asamnya. Di roti itu Oke. ada namanya bakteri positif ya. Betul. Dia itu hidup. Di roti itu ya. Iya, Iya. jadi kita harus kasih makan, nanti kita ambil beberapa potongan gitu, kan berkurang tuh. Nah, Oke. kita kasih lagi. Kasih makan kasih lagi makan gitu. Untuk yang tadi ya, si saurnya itu biar Saurnya itu. pas itu ya. Iya, karena keuntungannya sih yang saya tahu itu mudah pencernaan, terus ragi alami ya. Yang betul-betul kita buat dengan cara sendiri, tidak menggunakan ragi instan. Gitu, itu mudah dicerna dan memang menyehatkan karena kita bisa dipadukan dengan multigrain, multiseed, ada rye flour, ada tepung-tepung yang menyehatkan sih. Gitu. Jadi semuanya ya, dari bahan-bahan semuanya dia. Bahan-bahan Udah pasti semua. ya jadi ya. Betul. Menyehatkan. Terjamin lah ya Terjamin. bahan-bahannya. Karena semua kita di juga sini. sajian kita juga fresh ya. Dan Nah, waktunya semuanya juga fresh ya? waktunya harus sesuai, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Waktu di saat apanya itu? Iya, waktu prosesnya Prosesnya kita ya, buat prosesnya. ragi itu atau liquid starter itu harus sesuai hitungannya. Iya. Karena ketika kita gagal, kita harus ngulang lagi dari merendam sari buah Jadi balik lagi dari nol lagi. dari nol Dari lagi. nol lagi ya. Iya. Bicara tadi kasih makan,
di saat sudah mendapatkan maksimal si sornya itu, kita ambil sebagian, kita jadikan roti, sisanya kita tambahkan tepung dan air. Kita kasih makan, kita mix, kita simpan lagi. Besok kita gunakan lagi separuh, ada sisanya, kasih makan lagi. Gitu. Jadi bahan lagi ya. Nggak bisa apa ya? Jadi raginya dari situ. Kayak binatang gitu kan. Iya. Ada anaknya. Ada anaknya. Dibesarin lagi. Kasih makan lagi. Kalau dulu mungkin kalau ingat Kamaguchi ya. Iya, Tamagotchi. Tamagotchi tuh. Benar. Kamaguchi. Persis kayak gitu ya? Iya, nggak boleh gagal tuh. Telat dikit mati kita ngulang lagi. Waduh, iya. Jadi Ya itulah uniknya ya. Iya. Maksudnya yang tantangan kita yang menjaga rasa produk Kualitas formula, ya. kualitas dari Paleska ini ya Kalau kita untuk jaga. menjalani prosesnya, kalau untuk cuma hanya sekedar kerja, kayaknya nggak bisa. Tapi harus hobi. Hobi. nah itu dia Harus tuh yang suka mau ditanyain. dulu. Nah, buat teman-teman juga kan. Tuh, buat teman-teman ya kalau untuk kerja, kita harus senang dulu sama pekerjaan tersebut. Jadi seberat apapun itu pekerjaan Iya. kita itu akan ringan. Karena kita senang. di Karena kita bidang senang, itu. kita hobi. Kalau kita pikir ngapain ngasih makan itu kan, Iya. besok begitu lagi kan. Dan harus sabar. Harus sabar. Kunci ya. Iya. Kuncinya. Karena saat kita ngembangin atau proof roti, dia nggak bisa kita paksa. Dengan alaminya dia ngembang sendiri, dengan waktu yang memang dimaksimalnya sudah ada ketentuannya, dengan suhu proper, dengan temperatur, humidity, ya itu sudah ada standar operasionalnya. Nah, itu yang membedakan ya antara orang yang memang istilahnya bikin roti, jual roti, Iya. sama ini kan artisan gitu Artisan. kan. Ini kita udah ngobrol sama dua artisannya lagi gitu kan. Jadi memang segala sesuatunya itu dipikirkan. Pikir Proper, strict semua ya. Iya. Prosesnya juga betul kan. Emang apa ya namanya? Ya memang ada step by Iya, step yang harus step-stepnya. diikuti ya Betul, kan. betul. Nah, Terus, itu juga yang menjamin mungkin untuk teman semua yang mau beli juga kan. Mau membeli, ya. Jadi misalnya udah terjamin gitu kan, nggak khawatir juga terkait bahan-bahannya Iya. dan segala macamnya. Nah itu juga yang harus kita pikirin kan. Harus dipikirin. Chef, kalau Betul, misalkan betul, kita betul. bikin suatu bisnis misalkan, iya kan. Ada yang orang yang mungkin bikin bisnis karena memang dia profit oriented istilahnya dari awal udah ngeliatin untung segala macem. Iya. Dan ada yang memang hobis. Hobi. Dari matanya udah kelihatan tuh kalau udah hobis. Kalau ngomongin kayak sekarang nih, kita ngomongin roti nih sama kedua chef ini ya. Udah kelihatan tuh kayak Udah kelihatan. bingar-bingar gitu. Emang dunianya kan. Ya, oke. Betul. Tapi asik ya? Asik. Kita nggak monoton sih ya, apa yang kita sudah jadi profesi kita, apa yang kita kerjakan itu nggak jadi monoton ya. Kita inovasi terus, bermain terus kita dengan tepung. Bermain terus dengan tepung. Bermain. Uniknya di situ. Oke, kalau dari Chef Allen kira-kira apa nih? Ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang mungkin lagi memulai di bidang F&B ini? Ya, untuk teman-teman yang untuk mau memulai ya usaha bidang F&B itu jangan berkecil hati kalau menurut saya Jangan itu pernah takut. jangan Jangan pernah takut ya. Untuk mencoba Jangan gitu. pernah takut. Kita juga kan dalam artian mau membuka teman-teman pelaku UMKM, sharing-sharing kita terbuka kok. Kita banyak kok di Bandar Lampung ini. Padahal kita pendatang nih. Serius ya? Iya. 2017 Padahal Bukan udah asli ya? Lampung sebenarnya. Bukan asal Lampung. Iya. Pasti sering ditanya tuh. Mau kesini. Chefnya dari mana nih? Gitu ya. Chefnya dari Eropa apa dari mana? Wis, ini Asli sih dari Indonesia. Eropa sih. Iya. Kayaknya dari Eropa sih. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Jangan pernah takut untuk memulai usaha terutama di bakery pastry ya, karena bakery pastry itu ya usaha yang menyenangkan gitu loh. Terutama di Bandar Lampung ini memang lagi hits-hitsnya. Lagi hits-hitsnya. Buatlah yang unik-unik. Sekarang kan banyak kita mau belajar dari media sosial, dari rekan-rekan. Sering sih ada acara-acara di hotel sini ya. Iya. Nah, teman-teman kita juga tuh yang datang tuh dari chef-chef dari Jakarta gitu, terus belajar. Intinya tetap semangat, jangan pernah takut. Ya satu lagi ya kita membuka keberkahan untuk semua pelaku UMKM bakery pastry ini. Gitu. Tuh. Jangan Kalau pernah dari- takut. Kalau dari Chef Ari gimana? Ya intinya kalau Oke. dari saya pribadi terus mencoba, jangan pernah berhenti. Iya. Karena itu satu kesuksesan ketika kita mulai berani mencoba suatu usaha. Jangan takut ragu. Jangan takut lagi beresiko bahwa kuliner memang betul menjanjikan. Terus
berusaha. Buktinya aja udah di sini ya. Iya. Mau di-spill dikit boleh nggak, Chef? Apa tuh? Di-spill dikit. Tadi kan ada kata-kata berani. Iya kan, harus berani mencoba dan segala Harus macam. berani. Kalau nggak salah Chef Ari ini awalnya bukan di bidang Kuliner ya. Saya banget kartu dia nih, kartu mati dia sama saya banget nih. Iya. Apa saya cerita di sini? kalau nggak salah awalnya Iya, bukan iya, nih. iya. Bukan. Kalau- Ya kan? Masuk nih sama yang tips tadi saya bilang. berani. Kita ini otodidak. Oke. Basic saya sebenarnya sih farmasi. Basicnya Iya, farmasi iya. ya. Justru di F&B Bakery Pastry saya lebih dulu. Oke, Iya. lebih dulu ya awalnya. Nah, saya lebih mengenal ya kakak saya sendiri ya. Iya. Dia orangnya seninya tuh kentalan. Oke. Saat dulu saya lagi pegang salah satu outlet di Jakarta, dia anterin saya ke kerja tuh. Dia bilang, gue mau dong coba. Saya tahu dia bisa. Baru tes kali tes food, ya, langsung lolos dia. Oh, Dia emang udah karirnya ada memang bakatnya ya. Iya. cepet ya. Oke, oke. Ya, Jadi- akhirnya kita ya frekuensi lah ya. Dia di bakery mana, saya di bakery mana, saling komunikasi. Oh, gue mau pindah nih bakery sini. Saya tahu lah, baik. Ya udah, akhirnya sampai sekarang ini kita bareng. Sekarang ini bareng. Oke, ini ada buktinya langsung ya. Bukan orang tata boga, bukan orang pariwisata, tapi saya orang farmasi. Yang penting berani, punya kemauan. Berani dan punya gigi ya. kemauan. Siap. Oke deh, mungkin segitu aja ya. Oke. Teman-teman semua, podcast dengar cerita kita kali ini bareng sama Chef Ari dan juga Chef Valen ya. Kita di Valeska Artisan sekarang. Terima kasih Chef udah di welcome di Oke, sini. terima kasih. Terima kasih ya udah mau datang sini ya. Terima kasih. Kita terima kasih udah di welcome di sini. Oke, baik, sekian teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye.